Pernah nggak sih kamu nemuin gregetnya belajar? Saat kamu nemu kepuasan sendiri ketika kamu bisa ngerjain soal yang sulit? Atau pas paham konsep-konsep tertentu? Mungkin ada yang lumayan sering ngalamin, atau ada juga yang cuman pernah sesekali doang. Nah, itu adalah bibit-bibit motivasi intrinsik, motivasi level 5. Di tingkat ini, kamu belajar udah bukan karena dorongan dari luar, bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena belajar itu seru, nyenengin, dan bikin lagi, kayak main game. Bayangin kalau misalnya kamu ketagihan belajar, bisa sepinter apa tuh kamu tiap hari belajar, tiap hari pakai Pamify, dan ngumpulin XP sebanyak-banyaknya. Pasti pengetahuan kamu tuh bakal nambah terus. Nah, di season 1 episode 8 ini kita akan bahas apa itu motivasi intrinsik dan gimana cara menumbuhkannya. Jadi, selamat datang di Learning How to Learn with Hutata bersama saya Roshan Fikri, CEO dan co-founder Pamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bel biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Berdasarkan riset selama 4 dekade ke belakang, adanya motivasi intrinsik ini bisa memprediksi bahwa seseorang akan belajar dengan lebih cepat, bekerja lebih optimal, lebih kreatif, dan juga punya kesehatan psikologis yang bagus. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelic. Dari kata auto itu artinya sendiri, dan telos itu artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang itu bersifat autotelic kalau dia tuh sendirinya merupakan tujuan. Jadi kalau kamu senang belajar karena demi belajar semata, karena seru, ya itu artinya autotelic. Kalau kamu hobi gambar, meskipun gambar itu ujung-ujungnya nggak jadi uang, nggak diapa-apain, tapi kamu seneng ngerjainnya, itu juga autotelic. Makanya kadang orang nulis itu buat kesenangan aja, bukan buat dipublish di internet atau dibikin jadi buku. Nah, terus apa sih yang mendasari motivasi intrinsik ini? Ada 3 unsur yang mendorong terbentuknya motivasi dari dalam diri ini. 1. Otonomi. Otonomi ini maksudnya adalah pengalaman bahwa kita pengen ngerasa kalau kita punya kuasa untuk mengubah nasib kita. Bahwa kita punya semacam kendali dalam hidup kita. Kita ngontrol apa yang kita lakuin, bukan karena terpaksa. Kalau dalam belajar sesuatu, ketika kamu bisa memilih belajar materi apa dan punya pilihan aktivitas, misalnya belajarnya mau pakai video, atau pakai media interaktif, atau mau eksperimen di lab, itu semua bisa bikin kamu ngerasa punya yang namanya otonomi. Jadi penting buat kamu untuk membuat belajar itu jadi aktivitas yang emang pengen kamu lakuin, bukan karena terpaksa. Jadi kuncinya ya harus tahu apa pentingnya belajar suatu materi buat diri kamu sendiri. 2. Kompetensi. Kamu jago di suatu bidang itu karena suka sama bidangnya, atau kamu suka sebuah bidang karena kamu jago? Rupanya motivasi intrinsik ini akan meningkat ketika kamu tuh ahli dalam melakukan sesuatu. Kalau kamu jago main bola, ya kamu akan senang main bola. Kalau kamu nggak jago, mungkin jadi nggak asik. Nah, itulah yang terjadi dalam belajar. Banyak rasa frustrasi terjadi karena sudah ketinggalan terlalu jauh. Makanya di video cara mengejar ketertinggalan pelajaran, kita kasih tahu bahwa kuncinya adalah kembali ke pelajaran yang paling kita pahamin dulu. Cuman untuk jadi jago, emang kamu harus ngasih waktu dulu buat diri kamu sendiri untuk belajar. Mesti sabar dulu. Ngembangin skill dan pengetahuan itu butuh proses. Prosesnya mungkin menderita, nggak nyaman, tapi nanti hasilnya bikin seneng. 3. Keterkaitan. Manusia itu selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Kita butuh punya grup atau kelompok tempat kita tuh punya rasa memiliki. Sebenarnya motivasi intrinsik itu nggak harus ada unsur sosialnya. Itu bukan syarat mutlak. Kayak kalau kamu nulis juga mungkin itu kan aktivitas yang sendirian aja ya. Tapi kalau ada unsur sosialnya, maka dia akan memperkuat. Misalnya kalau kamu punya hobi tertentu, punya klub atau komunitas, tentunya kamu bisa ngebagi hasil karya kamu, dan itu akan ningkatin kesenangan dalam beraktivitas itu sendiri. Jadi
Tiga hal itu ya, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh autonomy, competence, and relatedness. Selain itu, ada juga yang mengaitkan antara motivasi intrinsik ini dengan rasa penasaran. Pada dasarnya, manusia itu selalu berusaha mencari tahu informasi yang hilang atau belum diketahui. Makanya kita suka punya pertanyaan, mengeksplorasi, dan coba-coba hal baru. Jadinya ilmu pengetahuan pun bisa berkembang. Nah, selama unsur penasaran ini ada, dia bisa ningkatin motivasi intrinsik kamu. Dan memang kalau di level 5 ini, kita udah bener-bener nemu kesenangan atas sebuah aktivitas. Di otak pun pengaruhnya tuh beda. Jadi katakanlah aktivitasnya sama nih, sama-sama nulis esai karena disuruh dosen. Kalau kamu nulis esainya didasari motivasi intrinsik atau karena ngerasa ini seru, bagian otak yang banyak aktif adalah insular cortex. Bagian ini berfungsi untuk memproses emosi, termasuk memproses hal-hal yang bikin nagih. Tapi kalau kamu ngelakuinnya dengan terpaksa, pakai motivasi ekstrinsik, yang banyak aktif adalah PCC, posterior cingulate cortex, yang lebih menimbang-nimbang stimulus dari luar. Apakah secara sosial kamu dapat hadiah atau ancaman yang cukup untuk melakukan sesuatu. Nah, terus nih rupanya ada lagi sebuah teori atau konsep tentang berkegiatan yang erat hubungannya sama motivasi intrinsik. Namanya adalah flow. Dan dengan mengetahui konsep ini, kita akan semakin bisa memahami lagi gimana caranya supaya belajar jadi seru dan bikin nagih. Bisa dibilang ini adalah prakteknya supaya kita punya motivasi intrinsik. Kita akan bahas tentang flow ini di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salaman.